Jadi, mari kita buka Wahyu 2 dan ayat 20. Tetapi aku mencela engkau. Karena engkau, ini jemaat Tiatira, membiarkan wanita, siapa? Izebel. Jadi siapakah yang bekerja di jemaat Tiatira? Itu adalah Izebel. Langsung saja, jika Anda ingin memahami hal ini, Anda harus pergi kemana? Anda harus kembali ke cerita asli di mana Izebel disebutkan. Anda harus kembali ke cerita Elia. Ngomong-ngomong, apakah Izebel juga dilambangkan dengan binatang buas dari Wahyu 13 dan pelacur dari Wahyu 17? Apakah ini adalah kuasa yang sama yang memerintah selama 1260 tahun? Tentu saja. Jadi mari kita lanjutkan. Karena engkau membiarkan wanita Izebel, yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat. Dan Alkitab terjemahan baru mengatakan perzinahan, tetapi sebenarnya itu adalah percabulan. Izinkan aku bertanya kepadamu, dengan siapakah Izebel berzinah? Ia berzinah dengan Raja Israel. Apakah gereja kepausan berzinah dengan raja-raja di bumi? Perhatikan bahwa kita berurusan dengan simbol-simbol di sini. Izebel tidak berarti literal, jadi percabulannya pasti apa? Pasti simbolis dengan raja-raja di bumi. Yang menyebut dirinya Nabiah. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zinah. Itu adalah persatuan antara gereja dan negara. Apakah hal itu terjadi selama 1260 tahun? Tentu saja. Dan makan persembahan-persembahan berhala. Apakah itu termasuk penyembahan berhala? Apakah gereja menyembah berhala selama 1260 tahun? Tentu saja. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Berapa lama? 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Apakah Anda memahami saya atau tidak? Sekarang mari kita lanjutkan. Apakah dia bertobat? Tidak. Dan dia tidak bertobat. Jadi apa yang dikatakan Allah? Karena dia tidak bertobat, sesuatu akan terjadi. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas, apa? Ranjang orang sakit. Apa yang dimaksud dengan itu? Luka mematikan yang diberikan kepada kepausan. Dengan kata lain, Wahyu 13 mengatakan bahwa itu adalah luka yang mematikan. Jadi kita harus melihat semua hal ini bersama-sama. Kisah Elia, kita harus melihat Wahyu 13. Kita harus melihat Daniel 7, karena semuanya menggambarkan periode sejarah yang sama. Jadi dikatakan di sini, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zinah dengan dia, siapakah mereka itu? Para penguasa bukan? Jadi, pelacur itu akan dilemparkan ke dalam tempat tidur yang sakit, dan juga para penguasa yang berzinah dengannya juga akan dilemparkan ke dalam tempat tidur yang sakit. Dan mereka akan kulemparkan ke dalam apa? Kesukaran besar. Apakah yang dimaksud dengan kesukaran besar di sini? Hal ini merujuk pada Revolusi Prancis. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Revolusi Prancis merupakan pergolakan besar melawan pelacur yang mengirimnya ke ranjang orang sakit? Apakah itu juga merupakan peristiwa traumatis bagi mereka yang berkuasa di Prancis? Tentu saja. Jadi ini menggambarkan revolusi Perancis. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan. Oh, pelacur itu mempunyai anak. Siapakah anak-anak pelacur itu? Pelacur itu adalah ibu, jadi dia pasti memiliki apa? Pasti dia memiliki anak perempuan. Apa yang diwakili oleh anak perempuan? Mereka mewakili yang murtad apa? Protestan yang murtad. Jadi dikatakan, dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat. Lihatlah sekarang semua jemaat, semua sejarah manusia, semua sejarah jemaat terlibat di sini. Dan semua jemaat akan mengetahui, bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Apakah yang dimaksud dengan deskripsi itu? Pekerjaan penghakiman bukan? Apakah ini paralel dengan Daniel 7? Segera setelah pembicaraan tentang tanduk kecil yang memerintah selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Anda akan melihat apa? Penghakiman yang sedang terjadi di surga. Dan di sini, segera setelah berbicara tentang Izebel yang merupakan kuasa yang sama yang memerintah selama 1260 tahun. Dikatakan bahwa Allah menyelidiki pikiran dan hati, dan apa yang akan dia lakukan? Ia akan melakukan apa? Penghakiman akan menentukan pahala, bukan? Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut, apa, perbuatannya. Hal ini menggambarkan waktu ketika Yesus datang untuk menjemput umatnya. Yaitu orang-orang yang telah terbukti sebagai pengikutnya dalam pemeriksaan penghakiman. Sekarang mari kita perhatikan paralel terakhir,
paralel nomor 11. Izebel memiliki nabi-nabi palsu, bukan? Yang melakukan perintahnya. Tetapi tahukah Anda bahwa ia juga memiliki seorang anak perempuan yang melakukan perintahnya? Secara kebetulan, saya dapat mengatakan bahwa nabi-nabi palsu dan anak perempuan dapat dipertukarkan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, dalam Wahyu pasal 13 apakah ibu memiliki anak perempuan? Itu disebut nabi palsu, bukan? Tetapi dalam Wahyu 17, para pengikut pelacur itu disebut sebagai apa? Anak-anak perempuannya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita harus membandingkan dua kisah. Kisah Elia dalam Perjanjian Lama. Dan Anda harus membandingkan kisah Elia dalam Perjanjian Baru. Siapakah Elia dalam Perjanjian Baru? Saya tidak berbicara tentang Elia di akhir zaman, 1260 tahun. Saya berbicara tentang Elia Perjanjian Baru. Siapa yang dimaksud? Yohanes Pembaptis. Berapa banyak musuh yang menyebabkan kematian Yohanes Pembaptis? 3. Ngomong-ngomong, Yesus mengidentifikasi Yohanes Pembaptis sebagai Elia sebanyak 3 kali. Yaitu dalam Matius 17, Matius 11, dan Lukas pasal 1. Ia berkata bahwa ia adalah Elia. Tentu saja bukan secara pribadi. Ia datang untuk melakukan pekerjaan Elia untuk mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan Yesus yang pertama. Pernahkah Anda membaca kisah kematian Yohanes Pembaptis, sang Elia dalam Perjanjian Baru? Ada Raja Ahab, apakah dia tokoh yang berbahaya dalam kisah ini? Tidak, dia bukan tokoh yang berbahaya, dia tidak akan melakukan apapun kecuali karena siapa? Izebel. Tetapi Izebel menggunakan nabi-nabi palsunya untuk menyebarkan agama Baal yang salah dan mencari Elia. Jadi Izebel dalam Perjanjian Lama. Nabi-nabi palsu melakukan apa yang dikatakannya karena mereka makan di meja Izebel. Dan kamu tidak menggigit tangan yang menyuapimu. Jadi mereka ingin persatuan ini, dalam Perjanjian Lama. Antara Izebel yang mempengaruhi raja yang memiliki karakter yang lemah. Dan dengan menggunakan nabi-nabi palsu, mereka mencoba mencari Elia untuk membunuhnya. Sekarang dalam kisah Yohanes Pembaptis, sang raja, apakah ia seorang pengecut? Apakah Ahab seorang pengecut? Mereka memiliki karakter yang sama, dia seorang pengecut. Maafkan ekspresinya, tapi Anda mengerti apa yang saya katakan. Ia sebenarnya menyukai Yohanes Pembaptis. Anda membaca kisah dalam Markus pasal 6. Ia senang duduk dan mendengarkan Yohanes Pembaptis. Tetapi ada seorang pelacur yang membenci Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Herodias. Dan ngomong-ngomong, dia adalah seorang wanita yang berzina. Karena dia tidur dengan seseorang yang merupakan suami orang lain, bukan? Lalu apa yang ingin dia lakukan? Ia ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi sepertinya ia menderita luka yang mematikan sehingga tidak bisa melakukannya. Dikatakan di sana dalam Markus pasal 6. Lalu apa yang dilakukannya? Dia berkata kepada putrinya di sebuah perjamuan, dia berkata kepada putrinya, "Hei, mintalah kepada raja untuk memberikan kepala Yohanes Pembaptis kepadamu." Dan saya mempersingkat ceritanya, dan anak perempuan itu berkata, "Ibu." "Apa yang kau katakan ibu?" "Tidak." Anak perempuannya langsung berkata, "Segera." Seperti ibu, demikianlah anak perempuannya. Anak perempuan itu pergi dan berkata, "Berikan saya kepala Yohanes Pembaptis di atas piring perak." Dan begitulah cara Yohanes Pembaptis mati. Trilogi akhir zaman atau musuh-musuh adalah naga, binatang buas, dan nabi palsu. Naga melambangkan raja-raja di bumi. Binatang adalah kepausan atau pelacur. Dan nabi palsu adalah putri-putrinya. Apakah hal yang sama akan terjadi di akhir zaman? Apakah raja-raja bumi merupakan bahaya utama bagi umat Allah? Tidak, raja-raja itu tidak berbahaya. Siapa yang mencoba mempengaruhi kekuasaan sipil di dunia? Kepausan. Tapi dia punya apa? Luka yang mematikan. Jadi dia membutuhkan siapa? Putri-putrinya atau nabi palsu untuk melakukan perintahnya? Apakah Anda memahami? Ini bukan spekulasi. Ini adalah apa yang disebut Alkitab sebagai tipologi, ini adalah tipologi, tipe dan antitipe. Sekarang Izebel, lihatlah Izebel tidak hanya memiliki nabi-nabi palsu. Ia juga memiliki seorang anak perempuan yang murtad yang melakukan perintahnya. Sekarang tunggu sebentar, tahukah Anda siapa yang merebut tahta setelah Izebel? Putrinya yang bernama Atalia. Mari kita baca tentang Atalia. Dalam Bible Komentari, Jilid 2, halaman 1038. Sangat menarik. Dengan seni merayunya,
Izebel menjadikan Yosafat sebagai temannya. Dia adalah Raja Yehuda. Ia mengatur pernikahan antara putrinya, Atalia, dengan Yoram, putra Yosafat. Ia tahu bahwa putrinya, yang dibesarkan di bawah bimbingannya, dan yang tidak bermoral seperti dirinya, akan melaksanakan rancangannya. Apakah Anda melihat kesamaannya? Sekarang mari kita bahas ini. Siapakah putri-putri pada saat 1260 tahun dan di akhir zaman? Anak-anak perempuan itu mewakili denominasi Protestan yang lahir dari sang ibu pada abad ke-16. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah anak-anak perempuan itu benar-benar memutuskan hubungan mereka dengan sang ibu? Anda tahu mengapa gereja-gereja Protestan akan kembali kepada ibu? Karena mereka tidak pernah sepenuhnya memisahkan diri dari sang ibu. Mereka tetap mempertahankan beberapa doktrin dari sang ibu. Dua di antaranya yang paling utama, sebenarnya ada 3. Minggu sebagai hari penyembahan, kebakaan jiwa, dan neraka yang terbakar kekal. Ellen White mengatakan itulah kaitan, bahwa hari Minggu dan kekekalan jiwa akan menjadi perekat yang akan menyatukan keduanya. Jadi, anak-anak perempuan tidak akan pernah dapat memutuskan hubungan mereka dengan ibu mereka dan mereka akan kembali kepada ibu mereka. Mari kita baca Wahyu pasal 17 ayat 5. Ini halaman 138. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan kita melihat dalam Wahyu 2, jemaat Tiatira. Dan akan kumatikan, siapa, anak-anaknya? Jadi Izebel punya apa? Anak. Pada Konsili Vatikan II, kebekuan mulai mencair dalam hubungan antara kaum Protestan dan Katolik. Dan sebenarnya ada orang-orang Protestan yang pergi sebagai peninjau ke Vatikan II yang berlangsung antara tahun 1962 dan 1965. Dan saya ingin Anda memperhatikan beberapa pernyataan yang sangat menarik di sini, yang dibuat oleh Katolik dalam konsili tersebut. Pertama-tama Yohanes 23 yang adalah orang yang memimpin konsili, Paus. Ia berbicara kepada orang-orang Protestan yang hadir di sana dengan cara sebagai berikut. Gereja Katolik Roma, ia ingin menjadi seorang ibu yang penuh kasih sayang, baik hati, dan sabar. Dia tergerak oleh kasih sayang dan kebaikan terhadap anak-anaknya yang terasing. Menarik bukan? Paus Paulus ke-6 yang mengikuti Yohanes 23 dalam Konsili Vatikan II menambahkan, karena posisi mereka, saudara-saudara yang terpisah adalah objek kasih sayang yang mendalam dan lembut dari gereja induk. Ini adalah kasih yang merasakan kesedihan dan kepedihan, kasih dari hati yang terluka oleh keterasingan. Karena keterasingan itu menghalangi saudara-saudara kita untuk menikmati begitu banyak keistimewaan dan hak-hak. Dan membuat mereka kehilangan begitu banyak kasih karunia. Tetapi mungkin karena alasan inilah, kasih mereka semakin dalam dan semakin membara. Sangat, sangat menarik. Seorang ibu yang mengatakan bahwa orang-orang Protestan adalah apa? Anak-anaknya. Perhatikan grid kontroversi, halaman 382 dan 383. Babel dikatakan sebagai ibu dari para pelacur. Oleh anak-anak perempuannya harus dilambangkan oleh apa? Gereja-gereja yang berpegang teguh pada doktrin dan tradisinya. Dan mengikuti teladannya yang mengorbankan kebenaran dan perkenanan Allah. Demi membentuk persekutuan yang tidak sah dengan dunia. Dan di dalam Spalding and Magan Collection, halaman 1. Ini adalah sebuah pernyataan yang signifikan. Saya berharap saya memiliki waktu untuk menguraikan seluruh pernyataan ini hanya sebagian saja. Lalu saya melihat ibu para pelacur. Bahwa ibu itu bukanlah anak-anak perempuan. Tetapi terpisah dan berbeda dari mereka. Dia, yaitu sang ibu, telah memiliki harinya, dan itu telah berlalu. Dan putri-putrinya, sekte-sekte Protestan, adalah yang berikutnya naik ke atas panggung.
dan bertindak dengan pikiran yang sama seperti yang dimiliki sang ibu ketika ia menganiaya orang-orang kudus. Apakah Anda dapat menangkap gambarannya? Dan orang-orang Protestan saat ini berpikir bahwa Paus ini luar biasa dan agung. Karena ia berbicara tentang menolong orang miskin dan memelihara ciptaan. Dan ia membasuh kaki para narapidana. Mereka mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang dapat menyatukan dunia dalam kasih. Mengapa? Karena mereka telah membuang perisai kebenaran, yaitu kitab ini. Doktrin tidak ada artinya lagi bagi orang Protestan. Yang ada hanyalah setuju untuk tidak setuju. Mari kita semua berkumpul dan merasa nyaman bersama. Doktrin dan kebenaran tidak ada artinya lagi di dunia ini. Pemikiran postmodern telah menghancurkan gagasan bahwa ada yang namanya kebenaran absolut. Tetapi ada kebenaran absolut dan itu ada di dalam buku ini.